Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, atau sore ya. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan gizi pada pasien HIV/AIDS. Nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama adalah penjelasan terkait apa itu HIV, bagaimana tanda-tandanya, gejalanya, lalu apa yang terjadi atau kaitannya dengan gizi. Kemudian nanti di sesi kedua akan saya jelaskan terkait dengan asuhan gizi HIV/AIDS khusus mulai dari asesmen sampai nanti monitoring. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Baik, pesan hikmah hari ini Ibu ambilkan dari surat Al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah telah menjelaskan beberapa cara pengobatan terkait dengan suatu penyakit atau keadaan yang dirasakan oleh hamba-hambanya supaya menjadi lebih baik dengan segala prinsip-prinsip pengobatan yang dianjurkan. Baik, pada pertemuan hari ini capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pada kasus HIV/AIDS. Dan kajiannya ada 8. Jadi nanti kita akan membahas mulai dari definisi, stadium klinisnya, mulai dari berapa step-stepnya, kemudian cara mendiagnosis pasien HIV/AIDS-nya itu menggunakan apa, sedikit tentang patofisiologinya, kemudian manifestasi klinisnya pada orang dengan HIV/AIDS juga apa saja, metabolisme gizinya terkait dengan konsumsi obat pada orang dengan HIV/AIDS, kemudian hubungan atau terkaitan dengan gizi, yang kedua adalah interaksi obat dengan gizi. Yang pertama yaitu tentang definisi. Di sini Ibu jelaskan terkait apa itu AIDS, jadi bedanya AIDS dengan HIV. Kalau HIV itu adalah nama virusnya, sedangkan AIDS adalah merupakan suatu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus tersebut akan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, biasanya orang dengan HIV ini kita sebut ODA, dan biasanya orang dengan HIV ini awalnya di dalam tubuh tidak merasakan sakit, namun dia bisa menularkan HIV ke orang lain. Ya, tadi melalui cairan tubuh biasanya berupa atau melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, atau organ donor yang ditransplantasi, dan juga bisa melalui air susu ibu. Nah, penularan HIV bisa kita lihat di sini melalui hubungan seks bebas atau tanpa ada kondom. Kemudian biasanya orang bisa mengidap HIV itu mulai ditularkan dari ibunya. Kemudian bisa ditularkan melalui suntikan atau penggunaan suntik yang sembarangan atau biasanya terjadi pada orang dengan penderita atau pengguna narkoba, atau juga bisa HIV ini ditularkan melalui kontaminasi atau transfusi darah atau transplantasi organ. Jadi hati-hati ketika menerima organ transplantasi, mungkin lebih baik di screening dulu, dicek apakah mengandung virus HIV atau tidak. Dan perlu kita ketahui bahwa HIV ini tidak ditularkan melalui gigitan nyamuk, tempat duduk toilet juga tidak ditularkan, berciuman juga tidak menularkan atau tidak menularkan orang lain ke orang lain. Jadi HIV itu tidak menular melalui ini. Kemudian melalui HIV juga tidak berpindah atau tidak menularkan melalui berbagi alat makan, juga tidak, dan bersentuhan atau berpelukan.
Jadi artinya bersalaman pun tidak menyebabkan kita tertular oleh HIV. Gitu. Nah, ini adalah sedikit penjelasan terkait dengan patofisiologi HIV/AIDS. Yang pertama, virus tersebut atau HIV tadi akan melekat pada membran sel CD4. Di sini merupakan sel T4 pembantu ya. Nah, nanti RNA virus itu akan masuk ke dalam selnya. Di RNA virus nanti setelah menempel nanti akan masuk ke dalam selnya. Nah, nanti virus itu akan mengeluarkan enzim reverse transkriptase. Nah, nanti RNA virus ditranskripsi dalam bentuk DNA. Jadi dia akan membuat suatu duplikat, jadi mentranskripsi. Kemudian setelah ditranskripsi dalam bentuk DNA, nanti DNA virus nanti akan bergerak ke dalam nukleus sel. Nanti di sini gerak ke dalam nukleus sel, ke sini membuat integrasi, gerak ke dalam nukleus, kemudian DNA virus diintegrasi ke dalam DNA sel. Nah, nanti dia akan membuat duplikatnya lagi, jadi berintegrasi dulu. Nah, nanti yang sudah terbentuk dari provirus tadi akan membentuk RNA virus dari DNA tadi, jadi dia akan membuat lagi duplikatnya. Nah, nanti ini tadi saya bilang perakitan virus baru. Jadi setelah dia membuat transkripsi, mencontoh, mengcopy, lalu dia merakit virus baru. Nah, setelah membuat virus baru, nanti enzim protease itu akan memproses protein untuk mengembangkan virus baru lagi. Nah, nanti setelah itu virus baru yang sudah diciptakan nanti akan melepaskan diri di sini, melepaskan diri dari sel inang atau sel CD4 T4 pembantu tadi. Nah, nanti gantian dia akan mati. Jadi ketika dia virus baru akan setelah keluar, nanti virus yang tempat tadi dia membuat virus baru akan mati, jadi akan rusak. Virus barunya akan lepas. Nanti terjadi aktivasi koordinasi sistem imunnya menjadi menurun dan pembentukan antibodinya akan menurun. Nah, terjadilah defisiensi imunitas atau kekebalan tubuhnya yang menurun. Setelah itu, virus HIV akan bereplikasi semakin cepat dan nanti sel CD4-nya, yang tadinya sel CD4 itu kan berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, nanti akan berkurang. Jadi sistem imun tubuh itu akan berkurang ketika jumlah sel CD4 atau T4-nya itu semakin berkurang. Itu dampak dari itu adanya replikasi menyebabkan virus baru terjadi nih. Maka dengan jumlah sel CD4-nya menurun, maka sangat besar atau sangat besar kemungkinan rentan terjadinya infeksi. Jadi nanti infeksinya bisa sindrom retroviral akut, bisa berupa asimptomatik atau tanpa gejala, kemudian simptomatik, mulai ada gejala-gejala, dan terjadilah infeksi oportunistik. Nah, di sini nanti ada penjelasan berikutnya mengenai terkait dengan infeksi oportunistik. Nah, di sini ada sekilas penjelasan, jadi di mana saya akan menjelaskan bahwa orang yang sudah tertular HIV di sini ya, mulai dari sini ini akan masuk ke periode jendela, mulai dari rentang 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, di antara waktu ini biasanya orang tersebut itu belum ada gejala, sehat-sehat saja. Nah, karena di sini itu adalah fase di mana orang tersebut atau virus tersebut itu masuk. Setelah virus masuk dan di saat di periode jendela ini merupakan masa antara masuknya HIV sampai terbentuknya tadi HIV positif. Jadi ketika tadi proses dari ini tadi ya, pembuat mulai dari virus masuk, kemudian virus tersebut mentranskripsi dan membuat virus baru, itu masuk dalam periode jendela. Nah, disitulah dia mempunyai
potensi untuk menularkan ke orang lain karena dalam tubuhnya sudah positif HIV, meskipun dia belum merasakan gejala apapun. Jadi sangat berhati-hati ketika dia masuk di fase 1 adalah fase di mana dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, nanti ketika masuk ke tahun ketiga sampai ke tahun 10, nah ini mulai muncul beberapa gejala, baik itu minor sampai nanti ada gejala. Nah, disinilah dia dikatakan HIV positif. Karena dia sudah mulai ada sedikit gejala-gejala dan merasakan suatu hal, apa ya istilahnya, merasakan tanda-tanda gejala, semisal contohnya sakit yang tidak sembuh-sembuh misalkan, atau berat badan yang semakin lama makin turun tanpa ada penyebab yang jelas. Jadi nanti kita pahami lagi tahapan gejala-gejalanya, tapi di sini dijelaskan bahwa di fase pertama, yaitu di fase periode jendela, di sini adalah fase di mana orang tersebut bisa menularkan ke orang lain. Hati-hati di sini. Nanti di fase kedua masih tampak sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, dan masih belum ada gejala. Nah, nanti dia dinyatakan AIDS itu ketika timbul infeksi oportunistik. Jadi ketika menjadi munculnya infeksi sebagai akibat dari penurunan kekebalan tubuhnya. Nah, nanti akan berefek atau berdampak ke beberapa macam penyakit. Gitu ya. Jadi di slide ini kita pahami tentang perjalanan infeksi HIV. Nah, di sini jelaskan tadi ya, di setiap perjalanan infeksi tadi itu kita bisa melihat kadar CD4-nya. Nah, nanti untuk di stadium awal tadi, misalkan namanya stadium infeksi HIV primer, di situ kadar CD4-nya lebih dari 500 per milimeter persegi, di mana jumlahnya masih lumayan agak banyak kadar CD4-nya. Jadi gambarannya masih banyak. Jadi yang warna biru ini sebelum dia terinfeksi oleh HIV. Tapi setelah terinfeksi HIV dalam hitungan minggu dan bulan, ini sudah mulai ada muncul virus HIV merah-merah kecil-kecilan. Nah, ini yang virus HIV nanti akan menghabiskan dari sel CD4 yang warna biru ini. Jika nanti mulai dari fase awal, kadar CD4-nya yang tadinya lebih dari 500 menjadi berkurang menjadi 200 sampai 500, masuk fase tengah ya. Masuk fase lanjut tadi kadar CD4-nya antara 50 sampai 200. Sampai nanti pada fase akhir kadar CD4-nya ini menjadi kurang dari 50, di mana jumlah virus HIV-nya jauh lebih besar dibandingkan sel CD4. Nah, disinilah posisi dikatakan dia menderita AIDS. Jadi kita lihat progresnya, ada perubahan penurunan kadar CD4-nya di setiap perjalanan infeksi dari orang mengidap HIV. Nah, ini tadi saya jelaskan terkait dengan kadar CD4, tanda dan gejala HIV/AIDS. Ini untuk yang remaja dan dewasa, itu dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, kita lihat dari berat badannya. Untuk stadium 1 tidak ada penurunan berat badan. Stadium 2 menurun berat badannya kurang dari 10%. Kemudian untuk stadium 3 penurunan berat badannya lebih dari 10%. Dan stadium 4 itu mengalami yang namanya sindroma Westing HIV. Nah, di situ biasanya untuk sindroma Westing HIV itu tanda-tandanya jelas berat badannya itu turun lebih dari 10%. Namun disertai dengan diare kronik tanpa ada penyebabnya, dan biasanya terjadi lebih dari 1 bulan. Selain itu terjadi kelemahan kronik dan demam yang berkepanjangan tanpa penyebab yang jelas. Jadi ada perbedaan antara stadium 3 dan 4, di mana stadium 4 itu terjadi sindroma Westing. Jadi efek dari jumlah CD4 yang berkurang menyebabkan penurunan berat badan, diare, demam, dan kelemahan kronik yang tidak ada penyebab yang jelas.
Kemudian dari gejalanya untuk stadium 1 mulai dari tidak ada gejala, artinya asimptomatik, jadi hanya terjadi persisten limfadenopati. Nanti di stadium 2 gejalanya mulai dari luka di sekitar bibir, ruang, kemudian herpes dalam 5 tahun terakhir sudah mulai ada gejala-gejala. Nah, ada juga gejalanya ISPA berulang. Dia mengalami batuk yang selalu berulang, nggak sembuh-sembuh gitu, atau ulkus di mulut yang selalu berulang. Jadi ini benar-benar sangat mulai ada tanda-tanda gejala-gejala di stadium. Nah, nanti masuk ke stadium 3, jadi gejala kandidiasis oral atau infeksi jamur tadi. Oral helicobacter itu artinya dia adanya plak putih pada mulut yang disebabkan karena Epstein-Barr virus atau ya seperti virus-virus HIV tadi. Dia adanya plak putih di bagian mulut. Itu namanya oral helicobacter. Kemudian terjadi diare dan demam yang tidak tahu penyebabnya dan terjadi lebih dari 1 bulan. Ada infeksi bakterial di paru-parunya. Nah, biasanya dicek nanti di ronsen kelihatan juga akan muncul adanya permasalahan di paru-parunya, ada gingivitis atau gangguan di gusinya, kemudian anemia juga sangat mungkin terjadi di stadium 3, dan beberapa kondisi gangguan dari darah tadi, permasalahan plasma darahnya. Kemudian stadium 4 di sini ada semakin kompleks, jadi semakin ke arah kronis, mulai dari kandidiasis esofageal daerah tenggorokan sampai limfoma, menyerang di bagian limfoma, kemudian terjadi kanker, peradangan di paru-paru, sampai abses otak, jadi ada toksoplasmosis sampai meningitis. Nah, yang namanya ensefalopati HIV ini biasanya ditandai dengan adanya gangguan dan atau disfungsi motorik. Nah, di sini aktivitas sehari akan terganggu bahkan sampai berbulan-bulan tanpa ada penyakit lain selain dari HIV. Jadi ini benar-benar murni karena HIV, itu namanya ensefalopati HIV. Jadi dia ensefalopati itu gangguan disfungsi motorik, mulai dari mingguan sampai bulan tanpa ada penyakit penyerta lain. Jadi benar-benar dia itu sakit tapi nggak ada penyakit lain, tapi dia itu merasakan kelemahan atau gangguan disfungsi motoriknya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih kita menegakkan diagnosa pada orang dengan HIV/AIDS? Nah, yang pertama, untuk orang dengan HIV/AIDS, biasanya kita cek serologinya, jadi untuk melihat apakah ada virus HIV dalam tubuhnya. Yang kedua, kita lihat limfosit totalnya atau CD4-nya. Kemudian yang ketiga yaitu rapid test diagnosa, artinya kita mengecek dengan cara cepatnya dulu apakah dia menderita HIV atau tidak. Kemudian untuk menegakkan diagnosa terkait dengan comorbidity, artinya penyakit penyerta, itu juga kita perlu mengecek darah lengkap, cek feses lengkap, urin dan mikroskopiknya, kemudian kimia darahnya juga dicek karena ini terkait dengan beberapa penyakit penyerta, mulai dari gangguan di ginjal, kita lihat di kreatininnya, kemudian kita lihat gangguan di hati, apakah SGOT-nya bagus, kemudian dicek di bagian bilirubin atau serum darah, lipid serum, sampai nanti di sputum BTA atau dari permasalahan kita lihat komorbiditinya biasanya orang-orang dengan sakit paru-paru, jadi kita lihat foto toraks juga, atau kondisi kehamilan, artinya wanita yang sedang hamil bisa juga menjadi komorbiditi pada orang dengan HIV/AIDS karena sangat besar. Jadi ya anak ditularkan dari ibunya yang hamil
dalam kondisi dia AIDS. Jadi bisa ditularkan melalui plasenta, bisa ditularkan melalui cairan vagina saat melahirkan, atau bisa ditularkan dari ibunya ke anaknya saat dia proses setelah melahirkan, jadi setelah saat pengasuh ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa menular ke anaknya. Nah, nanti untuk penjelasan terkait dengan metabolisme gizi pada orang dengan HIV/AIDS itu kita mulai dari ada tanda-tanda anoreksia, depresi, lelah, mual, muntah, sesak nafas, diare, atau adanya infeksi-infeksi lain, misalkan di mulut, di paru-paru, dan lainnya. Nah, setelah itu, biasanya orang dengan kondisi seperti ini, asupan gizinya menjadi inadekuat. Ya, jadi inadekuat. Kemudian biasanya kalau sudah inadekuat, itu menyebabkan asupan zat gizi makro-mikronya juga akan berkurang. Selain karena disebabkan malabsorpsi, gangguan metabolisme, atau penyakit infeksi itu sendiri, atau yang tadi bilang ada HIV dengan komorbiditi tertentu, misalkan dia sakit paru dan sakit gula yang lainnya misalkan gitu ya. Jadi itu sangat besar berpotensi terjadi defisiensi zat gizi makro maupun mikro. Nah, dampak lainnya selanjutnya setelah defisiensi bisa jadi kekebalannya pasti akan menurun, mobilitasnya juga akan meningkat, tingkat kesakitannya, dan kapasitas fungsional juga akan menurun, mulai dari aktivitas fisiknya sampai dari hal-hal lainnya ya. Jadi benar-benar mulai dari dia mengalami gejala sampai terjadi penangkapan itu menjadi suatu rangkaian penjelasan sistem munculnya atau kenapa kita perlu memberikan asupan gizi pada orang dengan HIV/AIDS. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa sih hubungan antara gizi dengan imunitas pada HIV. Jadi pada gambar dijelaskan bahwa HIV atau virus human immunodeficiency tadi itu bisa merusak sistem imunitas tubuh kita. Nah, biasanya orang yang terkena HIV itu dimulai dari gangguan sistem kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuhnya menurun, nah sampai nanti terjadilah penurunan status gizi karena tadi itu dia merasakan gejala-gejala mual, muntah, dan lainnya, diare itu tanpa ada sebab. Nanti terjadilah penurunan status gizi. Penurunan status gizi itu disebabkan salah satunya adalah kurangnya asupan makanan atau orang tersebut menderita penyakit infeksi. Nah, sehingga kebutuhan zat gizinya kan meningkat. Kondisi orang dengan sakit infeksi itu biasanya dia membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak karena dia harus merecovery atau mengganti dari pusat terjadinya peradangan dalam tubuh. Maka kalau orang dengan HIV ini tidak mencukupi kebutuhan gizinya, otomatis sangat besar kemungkinan terjadinya penurunan status gizi. Nah, selain dari faktor asupannya, kemudian kondisi dari infeksi, memang faktor psikososial dan juga keamanan pangan dan minuman juga sangat perlu diperhatikan. Jadi harapannya orang dengan HIV ini imunitasnya tetap kita bisa cukupi dari asupan gizi yang sudah kita rencanakan. Jadi harapannya orang dengan HIV ini tidak semakin menurun status gizinya, tapi setidaknya kita bisa membuat supaya kualitas hidupnya jadi lebih baik dengan memberikan gizi yang tepat. Nah, efeknya apa sih HIV pada gizi? Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pada orang dengan HIV/AIDS itu terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi yang disebabkan karena stres metabolisme. Jadi
orang dengan HIV biasanya terjadi berbagai macam infeksi sehingga stres metabolismenya pun juga akan meningkat. Dan itu terjadinya demam, terjadinya muntah, diare, malabsorpsi, dan beberapa kondisi peradangan atau infeksi juga sangat-sangat penting dibutuhkan zat gizi yang tepat, sehingga harapannya perubahan komposisi tubuh itu tidak terlalu progres terlalu cepat yang nanti menyebabkan berkurangnya massa bebas lemak di dalam tubuhnya, terutama otot. Biasanya orang dengan HIV kan akan turun berat badannya, jadi harapannya nanti dengan kita, harapannya orang dengan HIV ini kondisi gizinya atau kebutuhan gizinya itu bisa terpenuhi ya. Jadi memang efeknya ini sangat besar, jadi mulai dari peningkatan kebutuhan energi, kebutuhan gizi yang meningkat, infeksi sekunder yang berulang, bahkan terjadinya mual muntah, diare, bisa sampai menghambat efek obat juga, dan bisa juga menyebabkan malabsorpsi dalam tubuh kita sampai peradangan. Jadi orang dengan HIV ini sebenarnya menjadi tantangan kita sebagai ahli psikolog. Orang dengan HIV itu harus bisa memenuhi zat gizinya bagaimanapun caranya ya, karena virus ini benar-benar sangat berbahaya buat mereka karena akan berdampak ke status gizinya. Nah, ini adalah penjelasan interaksi antara gizi dengan ARV atau obat antiretroviral, di mana adanya makanan itu bisa mempengaruhi dari efektivitas obat antiretroviral. Jadi dulu pernah kita baca tentang ilmu farmakologi, jadi interaksi obat dengan makanan. Di situ salah satunya untuk di sini kasus HIV bahwa dia atau pasien HIV itu akan mendapatkan obat ARV itu mulai dari fase tengah. Jadi mulai dari kadar jumlah CD4-nya itu mulai dari mulai sudah masuk di antara 200 sampai 500 tuh dia sudah harus mengkonsumsi obat ARV. Jadi pada saat dia harus mengkonsumsi obat ARV itu biasanya terjadi interaksi atau jadi ya semacam efektivitas dari obat itu bagaimana apabila mengkonsumsi makanan tertentu. Jadi selain itu ARV juga bisa mempengaruhi penyerapan zat gizi pada makanan. Selain itu juga ada efek samping yang bisa mempengaruhi konsumsi makanannya. Ya, sehingga kita perlu mengkombinasikan atau memperhatikan gitu ya, bahwa pemberian makanan ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk si pasien, tetapi obat ARV-nya pun juga bisa mengobati dari HIV tersebut. Harapannya makanan tersebut tidak mengganggu efektivitas dari ARV, dan ARV harapannya tidak juga mengganggu penyerapan zat gizi, dan efek samping dapat mempengaruhi konsumsi makanannya. Nah, manfaatnya sebenarnya obat itu bisa menghambat perjalanan penyakit HIV dan meningkatkan jumlah CD4. Dan yang ketiga yaitu bisa mengurangi jumlah virus dalam darah, sehingga harapannya kualitas hidup orang dengan HIV bisa lebih baik. Oleh karena itu, orang dengan HIV sangat perlu juga obat ARV, tapi kita juga perlu sebagai ahli gizi memperhatikan efek-efek dari interaksi dengan makanan. Jadi nanti efek samping dari ARV itu sebenarnya salah satunya terjadi ketidakpatuhan dalam minum obat, karena dia obatnya itu tadi ya banyak efek sampingnya, biasanya menjadi tantangan buat pasien tersebut untuk bagaimana bisa makan, bisa minum obat juga, tapi bisa membuat dia jadi lebih
sehat, rasa lebih baik lah gitu ya. Ya, itu rasa cukup penjelasan tentang HIV part pertama. Berikut referensi yang digunakan, dan mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Baik, terima kasih. Sampai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.